Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin karramin, kepada para alim, para ustaz, sepuh bin sepuh, segenap pengurus Yayasan Wakaf Baitul Muhajirin, segenap pengurus Masjid Baitul Muhajirin, segenap penasehat atau pembina, pengawas, khusus kepada teman-teman sebagian Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh jamaah yang mulia rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang cerah ini Allah hadirkan kita bisa melaksanakan amalan kita, bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sejenak mendengarkan kultum pagi sambil berniat iktikaf. Insyaallah pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil kiamah. Hadirin hadirat yang berhormat, sebelumnya sampaikan renungan pagi, saya mengingat kembali tentang klasifikasi manusia bila dipandang sisi sa'adah ataupun syaqawah. Untuk merugi kita di hadapan Allah Ta'ala itu ada 4 golongan manusia atau al-mukallafun ala arba'ati aqsamin. Orang mukallaf yang kena khitab panggilan seruan Allah itu aslinya ada 4 golongan manusia. Yang pertama, qaumun khalaqahumullah li khidmati wa li jannati. Ada sekelompok manusia yang diciptakan Allah agar dia mengabdi kepada Allah Ta'ala. Sepanjang hidupnya diperintahkan ibadah, mungkin dari balik saja, semenjak kecil disuruh sholat terus, puasa, zakat, sedekah, silaturahim, baca Quran sampai dia meninggal dunia. Ada golongan manusia yang begitu, diperintahkan untuk ibadah, tapi Allah kasih surganya. Mudah-mudahan kita masuk kategori pertama ini. Jadi payah ibadah kita kerjakan, hawa nafsu kita tekan, tapi Allah kasih hadiah kita surga. Siapa mereka? Al-anbiya wal auliya wal mursalin washolihun. Golongan para nabi, para rasul, golongan para orang-orang yang mati syahid, golongan orang-orang solih. Mereka sepanjang hidupnya diperintahkan ibadah, tapi Allah kasih hadiah surga. Yang kedua, qaumun khalaqahumullah li khidmati la li jannati. Ada golongan manusia yang oleh Allah diperintahkan agar mengabdi kepada Allah Ta'ala sepanjang hidupnya, tapi sayang tidak dikasih surga. Mungkin ibadahnya dari muda atau dari kecil luar biasa sampai tua, di ujung hidupnya imannya dijual dengan materi, harta benda, dia pindah agama umpamanya, sampai dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ibadahnya cukup lama, hangus dalam kekafiran tadi, berarti habis pahala ibadahnya. Ini nggak dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau contoh masa lalu yang masyhur ya, dalam kitab tarikh, kitab sejarah, kita kenal dengan ulama yang namanya Kiai Barseso ya. Kiai Barseso itu di zaman Bani Israel konon ibadahnya luar biasa. Jadi ibadah seperti kita lah ya, siang malam ibadah kepada Allah Ta'ala. Sampai dia punya murid Situna Alfan ya, 60.000 santri. Bayangkan, santrinya 60.000, semuanya bisa terbang ke ruang angkasa tanpa pesawat. Hanya berkahnya doa Barseso. Malaikat pada kagum, ya Allah itu siapa itu? Itu santri-santrinya Barseso
Kamu gak usah heran malaikat, karena demikian Barseso dalam zaman azalinya sudah saya vonis dia menjadi penduduk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Iblis dengar. Iblis zaman dulu kan suka ngintip rahasia ilah. Jadi iblis itu dalam zaman dulu biasa naik ke langit. Dia mencari informasi dari Allah Ta'ala. Dia mencari rahasia ilahi. Nanti bawa turun ke bumi. Paranormal dikasih tahu. Ntar tahun sekian orang itu meninggal. Ntar akan ada huru hara tahun sekian. Ya ramalan dukun-dukun zaman dulu jitu banget. Banyak yang benar. Kalau ramalan dukun sekarang kurang benar. Kalau benar, kebenaran saja ya. Kenapa? Sebelum Nabi lahir, bintang-bintang di langit itu nggak difungsikan Allah Ta'ala. Tapi setelah Nabi lahir, bintang di langit berfungsi. Kalau ada iblis naik ke atas, ada setan naik ke atas, langsung dihantam sinar bintang itu. Dia kodeng. Artinya langit terjaga sehingga iblis tidak bisa mengintip rahasia Allah sampai kiamat nanti. Sehingga ramalan dukun sekarang kurang tepat. Kalau tepat, ketepatan saja. Karena iblis sudah tidak bisa mengintai rahasia Allah karena langit dijaga oleh bintang-bintang itu. Berikutnya karena iblis mendengarkan rahasia Allah tadi, akhirnya berarti kalau begitu Barseso yang goda saya ini. Dia turun Barseso atau iblis datang ke rumahnya Barseso, tempat ibadahnya musola. Jadi pura-pura seperti saya ya, pakai kamis putih, tasbihnya gede, tiba-tiba masuk ke musolanya, ibadah di situ 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, nggak tidur. Barseso kaget, ini ada orang hebat banget. Saya aja bisa ya makan, ya tidur, ya ibadah. Disapa, kamu siapa? Golongan malaikat bang. Saya seperti kamu, kata iblis. Kok ibadahnya 3 hari 3 malam kuat, sedangkan saya butuh tidur, butuh makan, butuh minum. Bapak 3 hari 3 malam nggak makan, nggak tidur, ibadah terus kepada Allah Ta'ala. Pengen tahu rahasianya? Saya kasih tahu kalau pengen. Begini, saya dulu pernah melakukan dosa besar. Sehingga kalau teringat dosa besar saya ini terniang. Sehingga tobat saya lebih mantap, ibadah saya lebih mantap. Kalau Barseso pengen seperti saya, lakukan dosa besar saja, sekali saja. Lalu apa? Kamu zina. Wah, bahaya ini. Nah, kalau saya zina, ketahuan murid saya bubar pondoknya ini. Yang lain dah. Nah, kalau yang lain, kamu bunuh orang sekali saja, satu saja. Itu juga sama berat buat saya. Dan kalau ketahuan saya ditangkap, santri bubar. Ada yang lain nggak? Yang paling mudah. Ini satu lagi pilihan buat kamu, wahai Kiai Barseso. Kamu minuman keras. Nah, ini masih bisa ditolerir ini, kata Barseso. Udah, kamu nyari tempat sana, minuman keras, yang kayak botol lah ya. Dijalankan Barseso, penjual mirasnya adalah cantik itu wanita. Minuman keras, mabuk. Kemudian si penjual miras tadi diperkosa oleh Barseso. Nggak lama kemudian suaminya datang. Akhirnya apa? Suami istri tadi dibunuh Barseso. Yang tadinya mau bunuh orang nggak berani, zina nggak berani, gara-gara miras dia, minuman keras, suami dibunuh, wanita diperkosa, akhirnya Barseso ditangkap. Masyarakat tahu semuanya kalau Barseso sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ditangkap, kemudian dihukum secara kalau menurut syariat Islam ya, karena dia minuman keras, dia dicambuk 80 kali, kemudian dia zina tadi dicambuk 100 kali. Ini bapak belur lah Barseso, disalib di tengah padang pasir, mendatang iblis berpenampilan seperti manusia. Gimana Barseso? Ini gara-gara kamu saya begini. Tolong dong saya dilepas ikatan saya ini. Kamu nanti akan saya lepas, tapi dengan catatan kamu sujud kepada saya. Bagaimana saya sujud dalam kondisi seperti ini? Pakai isyarat kepala saja, nganggut saja. Barseso nganggut saja, nyawa dicabut oleh malaikat. Set meninggal dalam keadaan suhil khatib.
itu contoh sepanjang hidupnya ibadah kepada Allah, tapi di ujungnya ditutup dengan kekafiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, qaumun khalaqahumullah la li khidmati wa la li jannati. Ada golongan manusia yang oleh Allah diciptakan tidak untuk beribadah, diperintah iya, tapi bangkang. Dan orang seperti ini pun juga sama, tidak akan pernah dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Hum alladzina 'asyu kufaran wa harimu 'alal iman. Mereka orang-orang yang hidup dalam keadaan kekafiran dan sepanjang hidupnya tidak diberikan nikmat iman oleh Allah Ta'ala sampai matinya. Jadi sepanjang hidupnya dalam kekafiran itu tidak diperintahkan untuk ibadah, juga tidak dikasih surga Allah Subhanahu. Siapa mereka? Orang-orang non-muslim semuanya. Orang-orang kafir itu sepanjang hidupnya tidak ibadah, juga tidak dikasih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, qaumun khalaqahumullah la li khidmatihi wa li jannatihi. Ada golongan manusia yang sepanjang hidupnya tidak diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, macam-macam lah amalan kebaikan, tapi dia justru dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak ya, sepanjang hidup tidak sholat dikasih surga. Apa ada? Ada dalam Al-Quranul Karim, namanya kisah Saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ini ulama tafsir berselisih pendapat, ada yang mengatakan 80.000 jumlahnya, ada yang bilang 70.000, ada yang 8.000, macam-macam khilaf, berselisih pendapat. Yang jelas, tukang sihirnya Fir'aun ini sepanjang hidupnya kafir. Ketika adu kesaktian dengan Nabi Musa, karena Fir'aun ngumpulin orang, ayo yang ahli sihir kumpul lawan itu Musa. Ketika di tengah lapangan yang luas dilihat orang banyak, adu kesaktian, kata Saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun yang geng-gengnya itu, dia bilang, Musa, sekarang yang mengeluarkan keajaiban ini saya dulu apa kamu dulu? Alkum antumulkun, saya apa kamu dulu? Ini kata siapa? Tukang Musa, siapa dulu yuk yang mengeluarkan keajaiban kesaktian ini? Kata Musa, silakan Anda. Mereka mengeluarkan kesaktian semuanya. Setelah lapangan penuh dengan ular-ular yang kecil, baru Nabi Musa memukulkan tongkatnya, jadi ular satu tapi besar. Seluruh ular yang kecil dimakan habis oleh ularnya Nabi Musa. Mereka sadar bahwa ternyata Musa bukan sembarang orang. Musa ternyata di baliknya ada Allah Subhanahu. Semenjak itulah tukang sihir bisa ditaklukkan Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihir kompak, amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mulai saat ini saya beriman dengan Tuhan seluruh sekali alam, yaitu Tuhan yang Musa dan Harun. Allah kasih hadiah tukang sihir ini iman. Dibantai Fir'aun sampai meninggal dalam keadaan beriman, itu mereka surga semuanya. Kenapa demikian? Allah kasih hadiah iman. Kalau penelitian ulama bahwasanya Saharatu Fir'aun tadi, tukang sihirnya Fir'aun, punya adab, punya akhlak. Musa, saya dulu, kamu dulu Musa. Ini namanya adab. Tidak selonong boy ya. Ada orang tua selonong boy, itu kurang bagus. Nabi Musa ditawari oleh tukang sihirnya, Musa, kami dulu apa kalian dulu yang mengeluarkan kesaktian ini? Kata Musa, silahkan kalian. Ini namanya berkah adabnya tukang sihir inilah Allah kasih hadiah keimanan kepada tukang sihir. Sepanjang hidupnya kafir, tapi dikasih surga Allah Subhanahu. Kenapa surga? Karena di ujung hidupnya ada iman. Dia nggak sempat sholat seperti kita, nggak sempat puasa Ramadan, hadiahnya surga. Demikian, mudah-mudahan kita sepanjang hidupnya ini jerih payah ibadah kita, dikasih hadiah Allah surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.